Cak Nun bilang Jokowi Fir'aun, Gus Miftah nyamber, emang pantas pemuka agama kritik presiden dengan cara kasar? Kalau saya secara pribadi tidak setuju, secara pribadi ya. Karena bagaimanapun juga sing ngomong niki guru kita semuanya. Tapi kalau secara pribadi saya tidak setuju. Fir'aun itu salah satu karakter jeleknya apa? Dia ngaku Tuhan. Piye-piye Pak Jokowi ra tau ngaku dadi Gusti Allah. Berarti ya ora pas lah Pak Jokowi kaya Fir'aun. Lah, Fir'aun itu ciri-cirine apa? Seneng terus ra tau susah. Lah jenengan delok Pak Jokowi ku ya tau seneng ya tau susah. Duwe duit terus ra tau duwe utang niku Fir'aun. Mila kok ana tiyang jati jajar kadang-kadang seneng kadang-kadang susah niku lumrah, soalnya jenengan menungso biasa. Cak, Anda menyamakan Jokowi dengan Firaun. Itu kesamaannya di mana ya? Firaun itu menangkapi dan membunuhi lawan-lawannya. Firaun juga korup luar biasa. Hidupnya mewah, berkelimang harta hasil nindas rakyatnya. Dia bahkan menantang Tuhan. Kok Anda menganggap Jokowi begitu? Jokowi itu dihina saja tetap senyum-senyum. Dia malah minta KUHP dan Undang-Undang ITE jangan sampai dipakai untuk menangkap para pengkritik presiden. Mana juga ada indikasi dia korupsi. Hidupnya jauh dari kemewahan. Dan survei-survei pun mengatakan bahwa Jokowi ini dicintai rakyat. Contoh kangge kita tidak nyepelekan sesama kita, lho ngoten. Sebab ngundang pangkat seseorang meningkatkan kewibawaan sing ngundang. Lho kok iso ning ngono? Iku wong akhlak ana adabe. Tinggal milih ae. Contoh sing gampang. Nono Pak RT RT-ne sing enom. Ya umur-umurane ya dong pantarene umpamane anakku. Duwe senom tapi wis oleh kepercayaan masyarakat dadi RT RW hormatono iku margo oleh kepercayaan. Pasti kampungnya akan berwibawa. Margone napa? Sing dituwakake diregani. Lah nek sing dituwakake ora diregani, dia ngomong napa? Timbulnya tidak aman dan sebagainya, margo sing dituwakake wis ora eneng wibawane. Video kritik keras penceramah kondang Gus Miftah yang dialamatkan buat para pemuka agama yang mengkritik pemerintah dengan cara-cara kasar menjadi sorotan masyarakat. Video lawas itu kembali viral di tengah hebohnya pernyataan cendekiawan muslim sekaligus budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo adalah Fir'aun. Dalam video itu, Gus Miftah menegakkan para pemuka agama seharusnya menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan cara-cara yang berada sebagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Harun dan Musa untuk menegur Fir'aun. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat atau dengan cara lemah lembut. Kata Gus Miftah dikutip dari kanal YouTube Niat Ngaji 99 Jumat 20 Januari 2023. Menurut Gus Miftah, kritik kasar dari para ulama kepada pemerintah jelas sangat tidak pantas. Apalagi kritik tersebut sampai menyerang kehormatan kepala negara. Artinya apa? Pantaskah hari ini kita memberikan kritikan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden dengan cara yang kasar? Tuturnya, Gus Miftah lantas meminta semua pihak untuk membedakan antara mengkritik dan menghujat. Dia menegaskan kritik seharusnya bersifat positif dan membangun. Sebaliknya, hujatan akan membuat orang sakit hati. Oleh karena itu, dia tidak heran bila ada ulama yang ditangkap pihak kepolisian karena mengkritik secara kasar. Jika hal itu terjadi, Gus Miftah menegaskan hal tersebut tak bisa digolongkan sebagai kriminalisasi ulama. Ketika ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan tidak ada kriminalisasi ulama, ujar Ustadz nyentrik tersebut. Jika Anda menginginkan ada orang yang memiliki kepentingan untuk menggunakan jasa Anda sebagai jurkam di Pilpres 2024, yang Anda harus lakukan adalah mendatangi kandidat capres yang akan Anda berikan dukungan. Itu jauh lebih elok atau elegan, tanpa harus merendahkan orang lain. Karena promosi bertujuan untuk membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan baik yang bersifat barang atau jasa yang dijajakan. Tapi kalau dalam proses yang Anda lakukan dengan merendahkan produk lainnya, dapat dipastikan banyak orang yang enggan menggunakan apapun yang Anda tawarkan. Karena sudah hilang selera, syukur kalau mereka tidak menyemburkan muntah ke muka Anda.
Syukur kalau mereka tidak menyemburkan muntah ke muka Anda apa yang sebetulnya terjadi atas diri seseorang yang pernah sangat penulis kagumi. Terus terang, penulis merasa heran dengan pernyataan MH Ainun Najib yang mempersamakan Jokowi dengan Firaun. Karena hal itu tidak bisa diterima dengan logika apapun. Walau akhirnya dia minta maaf, tapi dia tidak pernah merasa bersalah telah merendahkan seorang presiden yang suka atau tidak adalah pemimpinnya. Sebelum itu, Cak Nun pernah meluapkan kemarahannya seolah memberi dukungan terhadap gerakan khilafah dengan mengatakan, yang pasti khilafah itu idenya Allah. Nabi Adam dan keturunannya itu dilahirkan untuk menjadi khilafah. Yang pasti khilafah itu idenya Allah. Nabi Adam dan keturunannya itu dilahirkan untuk menjadi khalifah. Nah, jadi kalau anti khilafah, kamu berhadapannya sama Allah, tegas Cak Nun. Lalu ketika perhelatan pemilu 2019 di mana Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin sowan ke kediamannya di sela kunjungan cawapres, tiba-tiba Cak Nun mengungkapkan kalau dirinya akan bersikap netral terhadap dua kandidat pasangan capres dan cawapres yang ada. Yang membuat saya bertanya-tanya, perlukah Cak Nun mengungkapkan hal itu di saat mendapat kunjungan tamu yang telah resmi sebagai cawapres? Tidakkah lebih elegan jika Cak Nun lebih memilih diam ketimbang harus mengungkapkan sesuatu dalam suasana yang tidakkah lebih elegan? Jika Cak Nun lebih memilih diam ketimbang harus mengungkapkan sesuatu dalam suasana yang tidak representatif juga sangat tidak esensial. Penulis juga sempat terkejut ketika Cak Nun melakukan pembelaan terhadap Prabowo yang terindikasi menjadi dalang atas peristiwa pembunuhan mahasiswa yang menurut Cak Nun hal itu hanya bersifat tuduhan. Lalu mendorong Prabowo untuk menjelaskan pemilu curang, yang akhirnya ditolak oleh Prabowo yang justru memuji pemimpinnya yang presiden. Lalu arogansi Cak Nun yang mengatakan kalau dirinya merasa hina jika datang ke istana yang notabene Jokowi sebagai presidennya. Tapi anehnya dirinya tidak merasa hina mendatangi istana dan tempat kediaman sang diktator zalim Soeharto yang tangannya berlumur darah rakyatnya. Cak Nun juga pernah curhat bahwa dia merasa menyesal telah menurunkan Soeharto. Padahal kita tidak pernah mendengar atau membaca seorang Cak Nun adalah tokoh reformasi. Dan yang termuktahir adalah Cak Nun melontarkan perkataan yang bisa dikategorikan sebagai ucapan yang sangat keji dan jahat yang dia akui, dan pemimpin negara yang mana dia adalah bagian terkecil yang memiliki posisi sebagai rakyat. Dengan lancangnya Cak Nun mengatakan Indonesia dikuasai oleh Firaun yang bernama Jokowi, yang pada akhirnya merubah pandangan dan meruntuhkan kepercayaan saya sama sekali terhadap manusia yang pernah saya kagumi. Seharusnya sebagai seorang budayawan memiliki sebut saja makom yang tinggi. Seharusnya sebagai seorang budayawan yang memiliki sebut saja makom yang tinggi tidak layak berkelakuan yang menjijikkan. Yang jelas ada beberapa yang membuat penulis kecewa di mana hal itu menyangkut pertama mengenai khilafah. Menolak khilafah tidak serta-merta menafikan kekhilafan Nabi Adam alaihissalam. Menolak khilafah tidak serta-merta menafikan kekhilafahan Nabi Adam alaihissalam.